Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mela Vlog TKW Hongkong. Teman-teman, gimana kabarnya? Jadi ini hari Minggu, dan setelah kemarin hari Jumat pada tanggal 11 tanggal merah, terus kerja hari Sabtu, hari Minggunya sudah mulai libur lagi teman-teman. Tapi setelah hari Minggu ini nanti akan berkegiatan seperti biasanya dari Senin sampai Sabtu, karena bulan depan itu nggak ada tanggal merahnya ya teman-teman. Kalau nggak salah ketemu tanggal merah lagi nanti bulan 12 pada tanggal 25, karena itu adalah libur hari Natal dan juga menyambut tahun baru pada tanggal 1 tahun depan. Jadi nggak kerasa ya teman-teman, aku di sini sudah hampir 5 bulan pada tanggal 20 nanti. Ya apa ya, banyak sekali cerita, banyak sekali pengalaman yang sudah aku dapatkan selama bekerja di majikan yang ini. Terakhir kemarin aku cerita malam-malam ya, waktu aku ada di rumah majikan, suatu kejadian yang membuat aku tuh kayak sakit banget sampai aku nangis teman-teman. Terus juga aku gak berani cerita lama-lama karena takut keburu majikan pulang. Jadi di video ini aku mau ngelanjutin kira-kira lanjutannya gimana. Nah teman-teman, jadi cuaca hari ini tuh sebenarnya itu panas ya, mataharinya juga sangat terik, tapi nggak tahu kayak apa ya teman-teman ya, meskipun anginnya nggak banyak, cuman kayak di badan itu kerasa dingin gitu. Dan ini aku bawa sweater, untung aja aku bawa sweater, jadi kalau misalnya pas kedinginan bisa aku pakai teman-teman. Untuk persiapan ya, karena aku tuh memang nggak kuat sama cuaca dingin. Meskipun aku pernah di Taiwan dan di Hong Kong, pastinya sudah melewati beberapa musim dingin ya teman-teman, cuman tetap aja aku tuh nggak kuat sama hawa dingin teman-teman. Jadi mungkin dilihat orang-orang kok aneh gitu ya, panas-panas pakai sweater, padahal aku tuh nggak kuat dengan hawa-hawa dingin seperti ini teman-teman. Yaudah teman-teman, kalau gitu lanjut aja aku lanjutin ceritanya, kira-kira kemarin itu seperti apa kelanjutannya. Jadi teman-teman, masih ngebahas perihal momongan aku yang memang dia itu sangat super aktif sekali. Terus juga dia setiap hari selalu melakukan tindakan kekerasan ya, pemukulan, terus suka nampar, suka jambak, suka nimpukin barang-barang ke wajah aku, suka gigit ya teman-teman. Ya memang si anak kecil ya, umur 2 tahun setengah ya teman-teman. Cuman yaitu perbedaan pendapat antara kedua orang tuanya itu teman-teman. Jadi si ibunya ini pengen si anaknya ini untuk tidak melakukan tindakan seperti itu, karena takut nanti pas dia di luar bercampur dengan teman-teman yang lain ya di sekolah gitu, takutnya nanti menjadi kebiasaan dia sampai nanti dia dewasa. Dan yang paling ditakut ibunya ini, nanti takutnya dia sudah besar orang tuanya juga akan diperlakukan seperti itu teman-teman, karena si anak ini memang agak-agak ngelawan juga sama orang tuanya. Tapi beda pendapat nih sama si bos aku yang laki-laki. Bos aku yang laki-laki ini kayak mewajarkan gitu teman-teman. Jadi terjadilah keributan, dan yang bikin aku gak enak itu keributan itu terjadi setelah ada pengaduan dari aku. Ketika aku mengirimkan foto tangan aku sama paha aku kan biru-biru ya, digigitin sama dia, dan itu tuh udah sering banget. Cuman aku pengen tahu aja sih reaksinya itu seperti apa gitu ya. Ya itu teman-teman, dimarahin si anaknya itu sama si ibunya. Cuman si bosnya ini marah, nggak terima. Dan ya memang dari awal si bos lakinya ini kayak kurang suka gitu sama aku. Aku juga nggak tahu alasannya apa. Jadi menurut dia aku tuh sumber masalah gitu, sampai si anaknya ini bisa dimarahin, bisa dikasih hukuman, bisa sampai dipukul sama si ibunya gitu teman-teman. Ya pada saat ribut-ribut itu aku diam aja sih ya. Nah terus si neneknya juga kan ikut ngomong gitu kan ya. Ya si neneknya ini apa ya, sedikit banyaknya kan dia memang ngebantu juga dalam mengurusi si anaknya itu ya teman-teman, si cucunya itu. Karena sebelum aku datang kan memang sama dia apa ya, si neneknya ini bilang ya semakin kesini memang si anak ini memang semakin nakal, semakin susah dibilangin. Terus apa yang dilarang justru itu yang pengen dilakuin gitu teman-teman. Terus lebih parahnya lagi, pokoknya semakin kesini itu dia itu semakin sering melakukan tindakan kekerasan gitu ya teman-teman. Nah itu tuh si neneknya ini mau ngasih pelajaran. Nah si neneknya ini sengaja beri tali panjang untuk nakut-nakutin si anak gitu ya. Kalau si anak itu gigit atau mukul, mau diikat gitu ya kaki sama tangannya gitu ya teman-teman. Kalau dia nendang gitu kan, mau diikat kakinya biar dia itu kapok dan tidak mengulanginya lagi gitu teman-teman. Cuman
itu terjadilah perdebatan lagi antara si neneknya dengan si bapaknya ini, teman-teman, dengan anak yang laki-laki. Jadi aku nggak tahu lah ya, aku kan di sini hanya pekerja, aku kan orang asing, orang luar, jadi aku nggak ikut campur dalam mendidik anak mereka ya teman-teman. Aku hanya membantu menjaga supaya anak ini di rumah ada yang nungguin, ada yang jagain, ada yang mandiin, terus ada yang ngajak main, pokoknya menjagalah gitu ya teman-teman, supaya anak ini tidak jatuh, supaya anak ini makannya terjamin, segala sesuatunya itu terjamin, karena kan orang tuanya dua-duanya kerja. Jadi si neneknya ini juga kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, jadi kan otomatis mereka itu membutuhkan seorang pembantu gitu kan ya, untuk membantu merawat si anaknya. Tapi kalau soal mendidik anak, terus kayak soal supaya si anak ini punya sikap yang baik gitu kan ya, aku hanya sekedar-kedarnya aja teman-teman, toh sama orang tuanya aja dia nggak nurut, apalagi sama aku gitu kan ya. Jadi aku nggak mau ikut campur. Cuman ya yang bikin aku tuh tersinggungnya gitu ya, si majikan yang laki-laki ini seolah-olah keributan di rumah ini terjadi karena aku gitu, katanya aku tuh nggak bisa menghandle anaknya, gitu aja ngadu, gitu aja ngeluh gitu kan, namanya juga anak kecil gitu ya teman-teman. Cuman apa ya, aku udah nggak bisa ngomong lagi gitu ya teman-teman, kayak ya sudahlah gitu kan, kalau misalnya diwajarkan sama dia gitu kan ya perbuatan anaknya itu, ya sudah, monggo di urus lagi sendiri anaknya. Aku satu saat pasti akan bilang seperti itu sama si majikan aku ini, biar mereka itu berpikir gitu ya, bahwa ini tuh nggak ini tuh bukan hal sepele gitu teman-teman, jadi jangan diabaikan gitu kan ya. Terus belum lagi aku tuh dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, dengan perfect ya, pekerjaan rumah ya tentunya ya teman-teman. Apalagi bos yang laki-laki ini selalu dikit-dikit komplain hal-hal sepele, diperpanjang, didebatkan gitu. Itu tuh aku tuh kayak kurang suka. Terus kayak istrinya juga, apa sih hal seperti ini aja kok diperpanjang gitu. Pokoknya aku nggak tahu kenapa ya, kayak merasa kurang nyaman aja gitu teman-teman kerja di rumah ini gitu ya. Cuman masih aku tahan-tahanin. Aku nggak tahu sekuatnya aku di situ, entah beberapa bulan lagi aku keluar, kan kita nggak tahu ya teman-teman. Cuman menurut aku nggak bisa gitu, nggak bisa untuk sampai finish di sini. Dan lagi mereka juga selalu memantau aku lewat CCTV, jadi ya tanpa aku harus caper-caper gitu kan ya, cari-cari perhatian sama mereka, atau mereka juga bisa lihat kinerja aku seperti apa. Cuman yang bikin aku tuh agak-agak gimana gitu ya, perasaan ya, namanya juga kita kerja, perasaan kita itu sudah mengerahkan tenaga kita, mengerahkan usaha kita itu sebaik mungkin untuk bekerja di rumah mereka, tapi ya namanya majikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, jadi komplain lah gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti itulah ya teman-teman. Jadi setiap hari kerja yang aku tunggu adalah komplainan, apakah hari ini ada sesuatu apa nih yang bakalan terjadi hari ini. Jadi seperti itu teman-teman. Libur pun aku sepertinya nggak nyaman, karena setiap aku libur nanti pasti ada aja rumah itu yang diperiksa-periksa. Nanti dia pasti negor aku lewat voice note di WA, atau nanti pas pulang aku kasih tahu kamu gini gitu. Itu hampir setiap hari teman-teman. Jadi ya kerja ikut orang yang seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini yang mau aku sampaikan buat teman-teman semuanya yang jaga job, terutama yang jaga balita ya teman-teman. Jadi ya harus tahan banting gitu ya teman-teman, harus mempunyai rasa kesabaran yang amat sangat sabar, harus bisa menahan emosi sekuat-kuatnya ya teman-teman, jangan sampai terjadi sesuatu. Jadi memang caca-caca yang kerja di Hongkong ini, terutama yang jaga bayi, jaga balita, jaga anak, memang terkuras sekali emosinya, terus kayak kesabarannya itu amat sangat diuji teman-teman. Jadi buat teman-teman sekarang yang ada di PT, yang sedang memilah-milih job ya teman-teman, disesuaikan dengan kemampuan teman-teman, disesuaikan dengan kecocokan teman-teman. Teman-teman cocoknya jaga anak atau jaga lansia teman-teman. Ya bukan berarti lansia juga bebas dari segala sesuatunya ya teman-teman. Lansia juga sama aja, yang namanya lansia pasti mereka kembali lagi ke masa anak-anak ya teman-teman. Apalagi ketemu lansia yang pikun, yang suka melapor sama anaknya, yang suka mengaku kehilangan uang, kehilangan sesuatu, itu banyak sekali terjadi di Hongkong ya teman-teman. Jadi buat teman-teman
walaupun sudah X, Taiwan, Singapura, kalau mau berangkat ke Hong Kong, kuat-kuatkan mental, kuat-kuatkan tekad. Di sini tuh menurut aku apa ya, amat sangat luar biasa ya teman-teman. Yang mungkin bagi aku ini baru pertama kalinya aku mendapatkan majikan seperti ini, karena sebelumnya aku tidak ada masalah, majikan aku tidak pernah banyak bicara, tidak banyak komplain. Dan ini juga menjadi satu pelajaran buat aku ya, kalau kedepannya nanti aku dapat majikan lagi, setidaknya aku sudah tahan banting nih di majikan yang ini gitu ya teman-teman. Cuman kalau untuk memilih ya, kalau kedepannya aku keluar dari majikan ini nanti, kayaknya aku tidak mau lagi ngambil job jaga anak ataupun balita teman-teman. Jadi enakan jaga lansia ya. Jadi meskipun dia cerewet, meskipun si lansia ini pikun, tapi kan tidak digendong-gendong, kita tidak nguber-nguber, kita nggak terlalu yang gimana-gimana ya teman-teman. Jadi suatu pengalaman buat aku. Setidaknya aku sudah merasakan, sudah pernah jaga anak 2, sudah pernah jaga lansia, sekarang aku jaga balita. Itu amat sangat pengalaman yang mungkin tidak akan pernah terlupakan selama aku bekerja di Hong Kong. Pokoknya buat teman-teman semuanya, nggak hanya di Hong Kong, di Taiwan, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, maupun di Indonesia ya yang sekarang sedang bekerja dengan job masing-masing, laksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dengan rasa tanggung jawab. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, ya kita meminta maaf. Terus kalau misalnya kita berada dalam zona yang memang sudah tidak nyaman lagi gitu ya teman-teman, jangan ditahan-tahan, karena mental yang dihajar teman-teman. Jadi selamatkan dirimu. Di luar sana masih banyak majikan yang lain yang bukannya aku menyuruh untuk tidak bertahan ya teman-teman ya. Kalau masih bisa dipertahankan ya pertahankan, kayak aku sekarang lagi mencoba untuk mempertahankan. Tapi kalau memang dirasa sudah tidak kuat, ya kita izin baik-baik ya teman-teman, bahwa kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Jadi silakan cari yang lain saja teman-teman. Aduh, pokoknya udah nggak tahu lagi harus bicara seperti apa. Pokoknya intinya semangat buat teman-teman semuanya, khususnya buat teman-teman yang ada di Hong Kong. Semangat terus kayak aku ya, walaupun terjadi persoalan seperti ini, walaupun pikiran aku lagi nggak karuan gitu ya. Semangat di jalan ya teman-teman. Kalau rezeki nggak akan kemana ya teman-teman. Oke, ini video curhatan aku. Aku nggak tahu mau cerita apa yang mau dibahas, karena memang ya lagi merasa nggak enak hati aja. Udahlah kalau gitu, terima kasih buat teman-teman semuanya yang baru aja nemuin channel YouTube aku. Jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.